Halo semua, jumpa lagi. Nah, kali ini kita melanjutkan topik dari video sebelumnya, corporate restructuring, dan terakhir pengantarnya untuk ke arah financial distress. Jadi intinya adalah tekanan keuangan akibat adanya krisis atau akibat bencana tertentu yang menyebabkan perusahaannya menjadi kesulitan dari sisi keuangan. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari siklusnya atau dari evolusinya atau tahapannya, yang namanya financial distress biasanya tidak terjadi ujuk-ujuk. Apa itu ujuk-ujuk? Tidak terjadi begitu saja instan. Biasanya sudah dimulai dengan ada gejalanya tertentu, ya. Tapi sayangnya gejalanya itu cenderung untuk diabaikan, gitu ya. Karena ini cuma sementara, ini nggak ada apa-apa, ya. Itu ada early impairment mulai terjadi. Misalnya dari rasio-rasio analisisnya kita lihat nih udah mulai menurun, trennya memburuk ya. Tapi karena diabaikan, akhirnya kinerjanya makin lama makin memburuk. Nah, ibaratnya kalau orang sakit ada gejalanya tapi tidak di treatment, tidak ditangani, maka makin lama kondisi akan makin memburuk. Pada akhirnya akan mengalami kesulitan dari sisi arus kasnya. Artinya apa? Arus kas masuknya tidak cukup untuk membiayai arus kas keluarnya. Dan akibatnya terjadi kegagalan, akhirnya jadi default, nah masuk kepada insolvensi ya. Tidak bisa bayar semua kewajibannya, bahkan ujung-ujungnya bisa bangkrut gitu ya. Seperti itu. Jadi ada makin lama makin menurun. Makanya kalau tidak ditangani di sebelah sininya, bahayanya nih, akselerasi penurunannya akan lebih sulit untuk ditangani ya. Itu gejala-gejalanya ya. Kemudian apa yang jadi outcome-nya? Nah, menurut penelitiannya Karen Rock itu bahwa financial distress bisa outcome-nya non-financial restructuring karena restructuring yang lain-lain atau financial restructuring ya, restrukturasi keuangan ya. Itu kira-kira hampir 50-50 ya, 49-51. Dari yang financial restructuring itu 47% arahnya kepada private workout, berarti negosiasinya satu-satu dengan krediturnya ya. Dan 53%-nya adalah masuk ke dalam legal bankruptcy, kalau di Amerika itu chapter 11 ya. Kalau di Indonesia mungkin namanya PKPU. Dari PKPU 83% itu reorganisasi dan berhasil, dan 7% terpaksa di merger dengan perusahaan yang lain, dan 10% nggak bisa ditolong, akhirnya terjadi likuidasi ya. Jadi perusahaannya ditutup dan jual berdasarkan aset-asetnya saja, bukan bisnisnya. Jadi kalau dirangkumkan, financial distress itu penyebabnya apa? Bisa penyebabnya sebenarnya bisnisnya udah bisnis kartu mati. Sudah lewat masa jayanya, kurva S-nya sudah turun, ya sudah tinggal tunggu tanggal matinya aja, itu permanen problemnya. Nah, jadi outcome-nya apa? Ya mau nggak mau terpaksa likuidasi, ditutup perusahaannya. Kalau toh dicoba memperpanjang umurnya, kalau di Indonesia pakai PKPU, cenderung ditolak sih, karena prospeknya udah nggak bagus lagi ya. Kecuali nanti kalau mendadak ada investor besar yang mau masuk, mau ngambil risiko untuk melanjutkannya ya. Oke, kemudian berikutnya, kalau problemnya cuma sementara, mungkin karena misalnya waktu itu lagi COVID, karena COVID jadi nggak bisa jualannya, tapi sebenarnya bisnisnya masih bagus kalau nggak ada COVID-nya. Nah, ini problemnya adalah temporary. Nah, solusinya adalah bisa turn around, jadi ada opportunity untuk turn around. Kemudian turn around itu terjadilah restructuring, baik yang financial maupun ada restructuring yang lain. Jadi kalau kita kategorikan ada 3 restructuring dari segi bisnisnya ya. Yang pertama ada operational restructuring, ya, restrukturasi secara operasinya, cara berbisnisnya, efisiensinya. Nah, kemudian menyebabkan itunya bisa ada penghematan ya. Kemudian bisa menyebabkan lebih efektif dalam penjualannya, yaitu operational restructuring. Yang kedua adalah asset restructuring. Contohnya, mungkin bisnisnya terlalu banyak aset-aset tetapnya, aset jangka panjangnya fixnya, tapi penggunaannya sangat minim sehingga cost-nya jadi tinggi kan, fixed cost-nya. Padahal penjualan lagi turun, akhirnya nggak bisa nutup fixed cost-nya. Nah, kalau begitu caranya gimana tuh? Maka kita lihat satu persatu, bagaimana kita bisa mengurangi fixed assetnya, yang lemak-lemaknya tentu ya, tanpa menyebabkan bisnisnya jadi turun drastis.
Contohnya, barangkali gudang-gudangnya itu terlalu banyak misalnya ya, ternyata penggunanya cuma sedikit. Ya. Nah, bisa gudang-gudangnya dikurangi atau gudang-gudangnya disewakan gitu kan. Itu adalah aset restructuring ya. Kalau dikurangi berarti dijual fix asetnya sehingga fix asetnya bisa turun dan uangnya bisa digunakan untuk investasi yang lain-lain yang lebih menguntungkan ya. Itu akan membantu cash-nya juga ya. Kemudian yang terakhir adalah financial restructuring. Artinya apa? Negosiasi dengan para penagih-penagihnya. Baik penagih yang dari bank, penagih dari supplier, penagih dari kontrak-kontrak yang lain. Itu kalau negosiasinya satu per satu, itu namanya private workout. Kalau negosiasinya kolektif, sudah dikumpulkan kolektif dan disahkan dengan pengadilan, kalau di Indonesia namanya PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang yang disahkan oleh pengadilan, jadi ada basis legalnya yang kuat gitu ya. Tapi biasanya untuk sampai PKPU itu harus negosiasi satu-satu dulu, dikumpulkan, begitu udah cukup banyak yang setuju, baru dibawa ke pengadilan gitu. Dan pengadilan akan memonitornya juga, akan dilihat apakah ini benar-benar prospeknya bagus atau tidak ya. Kalau udah prospeknya memang nggak bagus, ya pasti ditolak oleh pengadilan, most likely ya. Tapi kalau prospeknya bagus, maka diberi kesempatan terjadi penundaan pembayaran kewajiban. Jadi dengan demikian tekanan finansialnya untuk sementara bisa berkurang, jadi perusahaan bisa kembali untuk konsentrasi di operasionalnya, core bisnisnya, untuk menghasilkan, sehingga nanti pembayarannya bisa ditunda belakangan. Nah, itu pembayarannya juga bisa berbagai cara ya, misalkan dengan penundaan, atau bahkan kesepakatan ada diskon ya, artinya dipotong, harusnya bayarnya 100, mungkin setelah negosiasi cukup bayar 70-80, atau mungkin malah terjadi bunganya yang tadinya bunganya tinggi, sekarang bunganya dipotong jadi rendah, gitu ya. Jadi dengan demikian perusahaan bisa tetap berjalan, yang tadinya kalau dipaksa bayar, terpaksa likuidasi. Kalau likuidasi itu dari yang nagihnya 100, mungkin cuma dapatnya 10, karena tanpa bisnis, cuma aset-aset yang dijual secara distress ya, pasti hasilnya akan murah ya. Tapi kalau diberi kesempatan untuk tetap berbisnis, nah ada penundaan, bisa jadi dengan prospek yang bagus, maka asetnya itu tidak harus dijual, kecuali aset-aset yang tadi fix aset yang memberatkan ya. Dan setelah dianalisis ternyata bisa di-restructure. Tapi dengan demikian diberi kesempatan kepada perusahaan untuk bisa bangkit kembali, sehingga bisa membayar tagihan-tagihannya itu di masa depan ya. Mungkin nggak bisa 100 sih, tapi lebih baik dapat 70-80 daripada dapatnya cuma 5-10 kan. Nanti dilihat time value of money-nya juga tentunya gitu. Dan aktivitas lainnya bisa misalnya debt to equity swap. Artinya utangnya dinegosiasi untuk ditukar dengan saham. Sebagian utang berubah menjadi saham. Nanti kalau sudah recover, sahamnya harganya naik, dapat yang tadi penagih utang dapat untungnya dari capital gain-nya saham dan juga nanti dari dividen pembagian keuntungannya. Bisa gitu, debt to equity swap. Bisa juga debt to asset swap. Jadi utangnya dibayarnya tidak dengan duit tapi dengan aset. Yang tadi ya, fix aset dilihat dulu mana yang tidak produktif. Nah, itu bisa digunakan sebagai pembayaran dari utangnya ya. Atau yang tadi yang pertama adalah yang dari haircut-nya atau dipotong jumlah tagihannya ya. Seperti itu. Dengan demikian, maka perusahaannya akan bisa lebih beroperasi, lebih leluasa beroperasi untuk merealisasikan prospeknya, sehingga ke depannya yang tadinya udah mau bangkrut, mau dilikuidasi, bisa kembali naik lagi dan bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap para penagihnya, dan pada akhirnya dia bisa bertumbuh kembali. Nah, seperti itu ya, tentang outcome-nya dari financial distress. Kemudian kalau langkah-langkahnya, langkah pertama yang penting kalau mengalami financial distress ini mirip kalau ada pasien di rumah sakit masuk UGD, lagi ada kejadian yang tidak bagus bagi si pasien, harus dilihat ini lagi terjadi pendarahan berat nggak. Nah, dalam hal ini kalau pendarahan berat, kalau di perusahaan adalah cash flow-nya, bleeding, artinya pengeluarannya jauh lebih besar dari pemasukannya ya. Nah, itu yang ditangani adalah harus stop the bleeding. Jadi pendarahannya harus di stop dulu, diinfus lagi dengan darah yang baru misalnya kalau memungkinkan, baru kemudian setelah stop the bleeding, nah, makanya bisa dilakukan langkah-langkah selanjutnya, treatment selanjutnya. Karena apapun penyakitnya, kalau darahnya udah habis, mati orangnya, nggak bisa ditreatment dengan yang lain.
Jadi apapun penyakitnya, kalau cash flow-nya udah berantakan habis, nggak bisa bayar macam-macam, ya udah mati itu perusahaannya ya. Jadi harus stop the bleeding dulu, pastikan bahwa cash flow in-nya cukup membiayai cash flow out-nya untuk sementara dengan restructuring tadi, maka kemudian baru bisa diobati. Obatinya apa? Misalnya dengan restructuring tadi ya, ada operational restructuring, ada asset restructuring, dan juga ada financial restructuring. Di samping ada organizational restructuring, berorganisasinya nanti ya. Nah kemudian, maka manajemen yang sedang mengelola perusahaan financial distress harus berupaya lebih kuat lagi, apapun yang bisa dihasilkan untuk mendapatkan revenue, baik dari core bisnisnya maupun dari apapun ya. Mirip dengan banyak perusahaan waktu zaman COVID, tidak bisa beroperasi, terpaksa dia harus jualannya macam-macam dengan berbagai cara. Restoran yang tadinya nunggu pengunjung datang, sekarang maka semua pegawainya harus jalan keluar, harus bisa menjualnya door to door gitu ya, di pinggir jalan misalnya gitu ya. Itu yang waktu zaman COVID ya. Nah, kemudian juga itu namanya temporary pivoting ya, mendapatkan revenue dari berbagai cara, berbagai sumber yang bisa cepat. Nah kemudian mulai dianalisis, nih strateginya sebenarnya tepat atau tidak tepat ya. Kita analis dengan metode strategic management, baik yang konvensional, mulai dari pastel, tahu pastel kan? Itu tuh yang kue yang di pinggirnya dicubit-cubit. Oh bukan, itu pastel ya. Itu pastel ada politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal ya. Itu adalah environment. Kemudian dilihat SWOT analysis. Tahu SWOT kan? Itu kalau kita lagi kesel sama orang, kita bukan itu SWOT. Ini SWOT-nya adalah strengths, weaknesses, opportunities, dan threat ya. Strength and weakness-nya internal, opportunities dan threat-nya eksternal. Kemudian setelah dianalisis, ya, pakai TOWS-nya, jadi bikin matriknya. Strength sama weaknesses, opportunities, dan threat. Kemudian di masing-masing matriknya apa yang harus dilakukan gitu ya. Strategi real ini. Kemudian lihat competitive advantage kita apa. Menurut Pak Porter, tahu Porter kan? Itu yang angkat koper di bandara sama bukan, itu Porter beneran. Pak Michael Porter, profesor dari Harvard Business School ya. Ada Porter, gaya-gaya kompetisinya, ada 5 gaya kompetisinya ya. Yang existing company, pendatang baru, kemudian ada produk substitusi, ada kekuatan dari buyer, kekuatan dari supplier, ya kayak gitu. Kemudian dilihat juga dengan apa competitive advantage sumbernya, apa cost leadership, apa differentiation, apa fokus ya. Atau menurut Hauma ya, ada apakah kita memiliki strategic asset atau memiliki akses terhadap strategic asset atau memiliki kompetensi atau proficiency tertentu yang menyebabkan kita unggul dari kompetitor. Atau pakai versinya Barney. Tahu Barney kan? Dinosaurus yang warnanya ungu. Bukan, itu Barney ya, untuk anak-anak nih, Profesor J. Barney ya. Yang intinya adalah resource base-nya kita apa yang menyebabkan kita punya keunggulannya. Dan seterusnya, intinya adalah strategic realigning dibahas secara mendalam sehingga kita bisa lihat strategi kita selama ini adalah sudah tepat atau belum ya. Kalau belum tepat gimana adjustment-nya. Dan barangkali core bisnisnya kita yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Jadi lihat kurva S-nya, kalau kurva S-nya udah sampai di sini, sampai puncak dan bentar lagi turun, kita harus siap-siap mencari core bisnis yang baru atau memodifikasi core bisnis supaya dapat kurva S yang baru ya. Atau mungkin cara berbisnisnya, contohnya yang gampang sih, yang tadinya kebanyakan caranya pakai offline, mungkin sekarang kombinasi antara offline dan online, memanfaatkan teknologi digital ya, seperti itu. Lalu in general apa yang harus kita restructure kalau dari kacamata keuangan? Yang pertama, restructuring dari segi sumber modalnya, capital structure. Nah itu kan ada video sebelumnya ya tentang capital structure yang part 1, part 2, dan ada weighted average cost of capital. Nanti nonton ya video yang sebelumnya. Kemudian juga ada modal kerja working capital. Itu apa? Itu kalau di neraca itu adalah ada current asset, aset jangka pendek, dan liabilities jangka pendek. Nah itu harus ada keseimbangannya antara aset jangka pendek dan liabilities jangka pendek. Contoh, aset jangka pendek itu bukan berarti semuanya pendek, ada juga bagian yang permanen. Jadi selalu ada porsinya di sini ya. Meskipun dia akan naik turun, tapi selalu ada. Ada bagian yang seasonal musiman ya. Biasanya harus ada matching strateginya ya. Yang permanennya itu bisa sebagian dibayari oleh long term liabilities atau long term debt. Ya, kalau yang seasonal adalah dengan yang short term debt ya, supaya nanti bisa mendapatkan optimal debt ratio-nya yang cocok dengan working capital-nya. Nah, kemudian berikutnya bisa di restructure lagi apa? Aset. Sisi aset ada fixed asetnya.
Jangan sampai fix asetnya kebanyakan, tapi harus memenuhi kebutuhan juga. Jadi fix asetnya atau aset strukturnya itu perlu diteliti dan dikaji ulang. Bagaimana supaya dapat optimal fix asetnya, karena fix aset bisa memberatkan loh kalau misalnya kita lagi krisis ya. Jadi seperti itu harus diperhatikan. Kemudian revenue-nya, sumber revenue kita dari mana? Sumber salesnya. Ada sumber yang secara berulang, recurrent. Nah itu harus diperhatikan, customer-nya harus yang satisfied dan loyal, pelayanannya harus bagus. Tapi mungkin juga ada industri yang sekali makan langsung besar, kontraknya bisa langsung jangka panjang gitu ya. Nah, dia juga harus mencari opportunity yang benar dengan klien yang tepat ya. Kemudian cost-nya, biaya. Nah, biaya juga ada biaya tetap dan biaya variabel gitu ya. Kalau biaya tetap akan bagus kalau lagi boom, karena naik sekian, biayanya tetap. Tapi bahaya kalau lagi krisis kan, cost-nya harus bayar, pada revenue turun. Nah, itu harus di-manage kembali. Barangkali misalnya dengan sale and leaseback for example ya, atau dijual asetnya disewa berdasarkan penggunaannya misalnya ya, yang tadinya fixed cost menjadi variable cost gitu ya. Kemudian yang terakhir juga ada, belum terakhir, yang berikutnya adalah cash flow management. Kalau cash flow management itu ada 5 halnya tentang cash flow. Nah ini sudah diterangkan di video sebelumnya tentang laporan arus kas ya, dan apa 5 halnya ya. Mulai dari account receivable management-nya, kemudian short term debt management-nya, kemudian inventory management-nya, kemudian capital expenditure management-nya, kemudian semua cash-cash-nya itu harus disekolahkan, jadi jangan sampai nganggur di bawah bantal, tapi harus dikelola dengan baik. Itu yang 5 principle. Dan juga ada growth management. Nah setelah mulai stabil, kita akan mulai bertumbuh. Nah bertumbuh bisa dengan 2 cara, organic growth, yaitu bertumbuh dari core bisnisnya apa adanya, makin lama makin naik penjualannya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan unorganic growth atau pakai merger, akuisisi, partnership dan lain-lain. Ini sudah dijelaskan di video sebelumnya ya tentang corporate restructuring ya. Silakan nonton video sebelumnya, jangan lupa. Kemudian terakhir adalah manajemen risiko. Jadi harus diperhatikan tuh mulai dari identifikasi risikonya, pengukuran risikonya, kemudian penanganan risikonya, kemudian monitoring dan feedbacknya, nah, continuous improvement-nya ya, dan lihat risk appetite-nya, jangan lagi risk appetite itu kemauan dan kemampuan menanggung risikonya, jangan-jangan terlalu agresif sehingga akibatnya tidak cocok dengan kemampuan menanggung risikonya ya. Dan berikutnya ada tax management-nya juga diperhatikan, karena ada 2 hal yang pasti dalam kehidupan ini adalah kematian dan pajak katanya ya. Itu Abraham Lincoln yang bilangnya. Anyway, itu semua harus di restructure, diperhatikan supaya kita bisa berjalan ya. Nah, tentu itu dari segi finansial, dari organisasi juga lihat apakah organisasi kita masih cocok untuk menghadapi situasi yang sekarang. Jangan-jangan organisasinya udah dilakukannya, dikembangkannya 1 generasi yang lalu. Sekarang sudah berubah konteksnya, berubah lingkungannya, berubah juga bisnisnya, malah masih dipakai yang sama, jangan-jangan jadi tidak relevan lagi ya. Seperti itu ceritanya ya. Nah itulah ceritanya tentang financial distress, bagaimana penyebabnya, bagaimana outcome-nya, dan bagaimana cara menanganinya ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan salam.